Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Syahrul SAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, dan seluruh kasih dan para panitia, dan yang saya hormati Ibu Ida Jumiati selaku koordinator penyuluh Kalimantan Barat, Bu Umi semua, tapi mewakili yang hadir hari ini ingin mengevaluasi Bapak dan Ibu penyuluh Kabupaten Kapuas Hulu. Hati-hati, beliau hari ini punya pena yang tajam. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh penyuluh non-PNS Kabupaten Kapuas Hulu yang hari ini hadir hampir seluruhnya ya. Seluruhnya hadir 140 ya. 184. Ya Allah, sudah dibulatkan aja 200. Tinggal sedikit lagi sisanya. Begitu banyak, maka saya katakan paling banyak penyuluh agama di Kabupaten Kapuas Hulu untuk saat ini yang hadir. Maksud saya yang hadir. Hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Sebelum memperpanjang narasi arahan, saya ingin membuka acara ini lebih dahulu agar barokah dan banyak pahalanya. Dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya masuk kepada konten isi. Bapak Ibu, saya ingin memframing setidaknya 3 hal penting ingin saya sampaikan hari ini. Dan ini bagian daripada materi pretest dan posttest bagi para penyuluh agama. Dan oleh karena itu juga ini merupakan juga tuntunan buat para penyuluh agama ke depan. Apa yang saya sampaikan ini, inilah yang Bapak Ibu sampaikan di akar rumput, di bawah sebagai garda terdepan. Maka saya berharap semua nomor-nomor HP Bapak dan Ibu harus saya tahu. Sehingga berbagai perkembangan di dunia dakwah, di dunia pendidikan, bahkan di dunia birokrasi di Indonesia, di dunia dakwah, Bapak dan Ibu harus tahu. Nanti saya mohon supaya nomor HP semuanya ada, dan tolong ditonton. Setiap ada yang di like kepada Bapak dan Ibu, berarti ada hal yang penting. Mungkin ada pertemuan dengan sekjen, dengan irjen, dengan yang terpenting juga dengan Menteri Agama, akan saya share kepada Bapak dan Ibu kira-kira yang yang ada kaitan tugas Bapak dan Ibu. Maka saya penting nomor itu, tapi sebaliknya juga penting sedekah dari Bapak dan Ibu untuk subscribe. Seluruh yang kita lakukan hari ini semuanya masuk YouTube.
Sesekali YouTube tuh boleh ditayangkan ke sana. Kita bangga, Kapuas Hulu paling banyak penyuluhnya. Ya. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Dan saya tidak ingin lebih dari 40 menit. Sebab kalau lebih dari 40 menit orang agak malas nonton YouTube lagi. Pertama, soal penyuluh itu sendiri. Yang kedua, tugas penyuluh itu yaitu mengiklankan moderasi. Dan yang ketiga, instrumen moderasi itu apa? Yaitu digitalisasi. 3 hal ini, penyuluh, moderasi, dan digitalisasi. Mudah-mudahan selesai 15 menit. Satu sub pembahasan. Pertama, soal penyuluh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyuluh saya mengapresiasi. Anda ibarat pelita. Anda diibaratkan bola listrik. Anda diibaratkan sinar rembulan. Anda diibaratkan mentari yang cerah di siang hari. Karena Anda mampu menerangi lorong-lorong kecil sampai lorong-lorong besar dan terbesar di lingkungan kita, kemudian di wilayah kita, bahkan di Indonesia di mana tempat kita bernaung di negara ini. Andalah yang bisa menerangi seluruh yang gelap. Andalah yang bisa memberikan pencerahan seluruh yang selama ini buram. Tugas garda terdepan adalah para penyuluh agama. Tepuk tangan tidak memuaskan. Ya, tugas Anda. Anda saat ini adalah membumikan Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi. Indah sekali suara beliau, seindah ayat yang dibacakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah Anda. Para penyuluh, Anda adalah orang yang terbaik, khaira ummah, terbaik. Anda berdiri di depan, mengajak orang-orang supaya kembali ke jalan Allah. Itulah tugas Anda saat ini. Tugas Anda adalah mulia. Tugas Anda adalah merupakan jundullah di muka bumi, turun dari langit, dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mulia, maka kalau tak digaji pun tak apa-apa. Itu tugas Anda sangat mulia. Menerjemahkan, membumikan amanah Allah, firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Bapak dan saudara-saudara sekalian dan ibu, para penyuluh agama yang saya hormati. Yang kedua, tugas Anda adalah mewarisi tugas para nabi dan rasul Allah. Mewarisi tugas nabi dan para rasul Allah. Inilah para penyuluh agama. Tidak ada satupun rasul-rasul Allah yang tidak berdakwah. Sepanjang hidupnya, dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, tugas para nabi adalah, tugas para rasul adalah berdakwah. Sebagian dari tugas para rasul itu telah diambil oleh bapak dan ibu saat ini. Bangga tidak jadi penyuluh? Tidak memuaskan jawaban. Saya tanyakan kembali, bapak ibu sebagai penyuluh,
Bangga tak menjadi penyuluh? Saya lihat di hadapan saya ini bukan penyuluh kaleng-kaleng, tapi adalah para nabi dan rasul Allah. Iya, tugas Anda adalah melanjutkan warasatul anbiya, mewarisi tugas para nabi-nabi Allah. Ya Allah, kasih mau menangis saya. Betul, luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah Anda terganggu apapun. Tugas Anda harus jalankan sebagai penyuluh. Ini tugas mulia. Jangan terganggu walaupun gaji hanya 1 juta. Tepuk tangan Anda sudah mulai memuaskan. Setidaknya saya tidak merasa beban untuk menambahkan honor lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu penyuluh. Hebat kan penyuluh? Dia adalah kuntum khaira ummah, berdiri di hadapan umat-umat lain. Yang kedua, dia adalah warasatul anbiya, melanjutkan visi dan misi tugas mulia para rasul Allah. Jangan pernah mundur jadi penyuluh, kecuali dimundurkan. Tergantung hasil tes dan pre-tes dan post-tes. Kedua, apa tugas penyuluh di Republik Indonesia khususnya, dan lebih khusus lagi di Kabupaten Kapuasulu? Tugasnya apa? Tugas Bapak dan Ibu karena berada di lingkar Kementerian Agama, maka kita meneruskan, mewujudkan cita-cita Menteri Agama kita. Dan cita-cita kita semua tentunya, yaitu program prioritas number 1 dari Menteri Agama kita saat ini, yaitu penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama. Karena ini memang sangat urgen strategis. Tugas ini amat urgen dan strategis di bangsa kita ini. Di tempat kita ini, di Kabupaten Kapuasulu ini. Yang kita ini bineka, yang harus tunggal ika. Tidak boleh bineka tapi tidak tunggal ika. Kiamat. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Tapi jangan berbeda-beda, tetap berbeda. Ini berbahaya. Karena saking bahayanya sampai ianya sabdu, berbahaya. Jadi saya amat bangga kepada Menteri Agama kita yang begitu konsen dengan penguatan moderasi beragama ini. Kita dukung 100%. Bahkan kalau ada persen 1000, kita dukung 1000%. Karena ingin Indonesia aman, ingin permanen. NKRI harga mati. Inilah moto kita yang disponsori oleh Nahdlatul Ulama. Kebetulan kita juga NU. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Moderasi beragama. Kalimat awal penguatan. Artinya sebenarnya kita hanya nambah saja ini. Meningkatkan saja ini. Tapi pondasinya sudah ada. Sudah ada. Penguatan kita sudah ada. Spirit. Sudah ada karakter dasar kita. Orang yang moderat. Supaya moderat itu tetap bertahan, maka ada disebut dengan optimalisasi atau penguatan. Dan itu tugas kita bersama, dukung program pemerintah soal penguatan moderasi beragama ini. Kita sudah ada dasarnya, tinggal dikuatkan lagi. Dasar kita terus terang jujur saja, nilai universal,
Tidak ada orang yang hidup ini yang mau susah, pasti mau bahagia. Tidak ada manusia yang hidup ini mau konflik tapi ingin damai. Maka kalau ini semua mau bahagia, mau damai, tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup menjadi orang yang moderat. You understand? Jawaban saudara satu baris yang memuaskan. Kemudian apa itu moderasi? Harus paham ini. Ini pada konten yang sangat urgen yang saya sampaikan ini. Apa itu moderasi? Apa itu moderasi? Tergantung dari sisi mana kita jawab. Kalau moderasi dari sisi arti, maka bisa kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemaknaan kata moderasi itu adalah mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Itu moderasi. Mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Mengurangi kekerasan. Kenapa? Karena dalam diri kita ini memang ada dasar kita orang keras. Suami keras kepada istrinya, bahkan kadang-kadang kepada anak-anaknya. Tapi kepada ceweknya lembut sekali. Kepada cewek yang lain maksud saya. Istri keras sekali. Keras kepada suami. Bahkan kadang juga kepada anak-anaknya. Tapi bagaimana kekerasan ini dilembutkan? Atasan keras kepada stafnya. Stafnya kadang-kadang keras kepada atasannya. Tapi bagaimana supaya mengurangi kekerasan ini? Jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan kasihan pengantin baru. Kan perlu keras. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para penyuluh yang peka terhadap apa yang saya sampaikan, yang saya hormati. Mengurangi kekerasan. Enggak perlu dihilangkan semuanya. Syukur-syukur kalau dihilangkan semuanya. Itu lebih baik, tapi sulit. Kita ini jiwa muda, walaupun umurnya dah tua, dah beruban, kadang-kadang dah nak berambut, masih juga keras. Padahal udah bau tanah. Tapi kapan lembutnya? Ini tugas kita hari ini, melembutkan. Melawan diri kita ini. Kita bisa melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri jarang bisa. Setuju nak nih? Orang lain bisa kita lawan, diri kita susah kita melawan. Egosentris, egosektoral, egoistis kita ini. Kayak dirinya yang paling benar, orang lain salah. Itu jiwa kita ini. Jiwa keras itu ada. Apa salahkah? Oh, enggak salah. Cuman dia tahu masuk tapi tidak tahu jalan keluarnya. Ini. Kita memang masuknya begitu. Fa'alhamaha fujuraha. Manusia dibekali dengan sikap keras. Jalan fujur, jalan jelek. Tapi juga ada jalan keluarnya. Wa taqwaha. Jalan keluarnya adalah takwa. Ini jalan keluar takwa itu apa? Mari kita mengurangi kekerasan. Kalau tidak bisa dihilangkan. Itulah sikap moderasi. Pengertian moderasi. Kemudian yang kedua, apa itu moderasi? Dari sisi analog, moderasi itu ibarat gelas berisi air. Dibawa berjalan, kemudian lari-lari kecil sa'i, bahkan lari kencang, berkejar nama kata kita. Apa itu? Maraton. Lari kencang. Kalau bahasa Inggrisnya beguang. Jadi ini gelas diisi air. Kita jalan. Kita naik turun jalan ini kadang berliku-liku, kadang nanjak, kadang menurun. Kemudian kadang ke kiri, kadang ke kanan. Dan kita pastikan gelas dan air itu tidak tumpah, tidak tercecer, apalagi tumpah, apalagi terjatuh. Jangan. Itulah tugas moderasi. Bisa dipahami?
Hanya 4 orang yang paham. Jadi yang namanya analog dari moderasi itu adalah ibarat gelas berisi air, dibawa berjalan, dibawa lari-lari kecil, bahkan dibawa lari-lari kencang. Dan dipastikan air yang ada dalam gelas itu tidak tumpah, apalagi terjatuh gelas itu. Jangan sama sekali. Itulah moderasi. Paham? Alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Ini analog. Yang ketiga, apa itu moderasi? Dari sisi narasi. Dari sisi narasi boleh Bapak Ibu buka YouTube SYP. Di situ ada, tapi saya ulangi di sini. Bagaimana cara dia menjawab pertanyaan? Banyak pertanyaan di negeri ini yang kadang-kadang seperti kemasannya cantik, betul, idealis, kayak melangit. Tapi ternyata itu menyesatkan. Bagi yang paham insya Allah aman. Bagi yang tidak paham menyesatkan. Contoh. Jika kamu disuruh memilih. Apa memilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih mana? Angkat tangan. Saya mau nyatat Bapak orang. Hitung berapa orang? Hitung. 1. Kan ketakutan. Udah dipoto. Al-Quran. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Nanti akan kita hitung satu-satu. Ya. Siapa yang pilih Pancasila? Hitung. Pancasila. 1, 2, 3, 4. Ya. Pancasila. 1, 2, 3, 4. Ya. 13. Ya. Siapa yang pilih dua-duanya? Foto. Ini Adi foto. Adi. Ya. Nah. Keempat, siapa yang tidak pilih dua-duanya? Nah, saya tidak mengidentifikasi siapa yang milih Al-Quran, siapa yang milih Pancasila, siapa yang milih dua-duanya, dan siapa yang tidak milih dua-duanya. Karena semuanya ada di dokumentasi. Untuk pertimbangan kita, Bu. Ya, perlu saya kasih tahu. Memilih Al-Quran kelihatannya amat benar. Berarti meninggalkan Pancasila. Inilah kelompok radikal. Memilih Pancasila terkesan meninggalkan Al-Quran. Inilah kelompok liberal. Tidak memilih dua-duanya. Inilah manusia gratis. Tapi pilih dua-duanya. Inilah orang yang cerdas, pintar. Orang yang moderat. Pilih dua-duanya kalau harus dipilih. Sebetulnya bukan pertanyaan. Tetapi itu adalah sebuah jebakan Batman. Nah, begitu. Gak bisa dipilih. Sebab Pancasila ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu perlu Pancasila untuk membumikan Islam di Republik Indonesia. Untuk membumikan orang-orang yang beragama di Republik Indonesia. Agar bisa hidup berdampingan. Masih bertahankah jawaban memilih Al-Quran? Saya tanyakan kembali. Siapa yang memilih Al-Quran? Angkat tangan. Dipoto. Ya. Oke. Siapa yang memilih Pancasila?
Siapa yang memilih dua-duanya? Pak Kemenak, sudah banyak yang kembali ke jalan yang benar. Tapi masih ada yang beberapa orang, nggak apa-apa. Itu bagian daripada dinamika termasuk evaluasi. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, banyak pertanyaan mirip seperti itu. Milih negara atau agama? Kan pertanyaan konyol itu. Tapi itu sering ada di masyarakat kita. Maka masyarakat yang tidak berpikir panjang agama, padahal dia berada di Indonesia, keluar dari Indonesia. Ya kan begitu. Kamu takut COVID atau takut Tuhan? Takut Tuhan langsung. Tapi orang yang berpikir lah, ini kok Tuhan dengan COVID kok disandingkan? Tidak ada, sebesar debu pun tidak ada. Mesti jawaban tidak begitu. Salah pertanyaan ente itu. Tidak bisa disamakan, dibalankan antara Tuhan dan COVID. Jauh sekali. Bisa saja COVID itu adalah senjata Allah menguji kita. Takutlah kita dengan COVID. Kalau kita takut dengan COVID, tapi dengan niat karena Allah. Tapi kalau kita takut dengan COVID bukan karena Allah. Begitu sebenarnya sikapnya. Orang moderat itu cerdas berpikir. Orang radikal itu potong kompas berpikir seolah-olah ia paling benar, padahal ia paling salah. Nah itu, agak hati-hati Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan ini saat orang waktu tes mau menjadi anggota KPK. Saya tes di sini lagi, nampaknya tidak ada yang nonton ini. Ini tidak ada yang buka-buka berita tentang tes KPK, maka jawabannya begitu. Tapi alhamdulillah sudah sebagian besar kembali ke jalan yang lurus. Itu narasi. Kemudian moderasi dari makna substansi. Apa sih itu moderasi itu? Dari makna substansi. Itu sama artinya dengan wasatiyah, wasatiyah yang orangnya disebut dengan wasit. Wasit itu kalau bahasa kita apa itu? Juri, hakim pertandingan. Nama itu adalah juri, dalam bahasa Arab disebut wasit. Orang yang menengahi. Apa kerjaan orang menengahi? Ayo. Kerjaan orang yang menengahi ini dia karena komen bola misalnya. Kemana bola ada? Kemana orang bawa bola, dia kejar ke sana. Padahal dia tidak bawa bola. Kalau ada pun bola, langsung dia tiupkan bahwa itu bola harus diulangi. Ini karena kena ke saya bukan pemain. Tapi dia selalu mengikuti kemanapun bola itu berjalan. Dibawa oleh pemain. Kalau ada pemain yang tidak konsisten terhadap aturan, maka tugas wasit, food. Bunyi wasit begitu ya, food. Kayak bunyi yang di bawah itu. Itu ya, tugas wasit. Artinya apa? Seorang wasit itu aktif, proaktif. Tidak boleh diam di tepi. Tidak bisa, tidak bisa. Itu artinya tidak berdasarkan survei. Tidak berdasarkan penglihatan langsung. Maka tugas orang-orang yang moderat itu, dia akan menjadi hakim yang adil antara kiri dan kanan, radikal dan liberal. Dia berada di tengah-tengah. Yang kadang berada di kiri, bawa ke tengah. Yang berada di kanan, bawa ke tengah. Itulah tugas moderasi. Tugas moderat, orang-orang moderat. Jangan ikut-ikut jadi pemain ke kiri, ke kanan. Orang-orang Kementerian Agama, termasuk para penyuluh agama, dijamin tidak ada terpapar sedikit pun radikal atau liberal. Dia harus menjadi orang moderat. Siap kalau menjadi penyuluh agama di lingkaran Kementerian Agama, siap menjadi orang moderat. Saya pertanyakan, siapkah saudara menjadi orang yang moderat? Jawaban memuaskan, tapi pengakuan awalnya, ini belum nih. Siapkah saudara-saudara menjadi penyuluh agama bersikap moderat?
tugas Nabi dan Rasul Allah lahirkan ke permukaan bumi adalah membawa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terhadap yang sama, yang berbeda saja kita harus bersikap humanis, kemanusiaan. Hati-hati itu. Kita ini selalu menganggap benar, tapi kita belum survei, belum melakukan secara optimal, secara menyeluruh, secara kapah langsung disimpulkan bahwa sikap saya ini yang paling benar. Padahal ayat Allah itu bukan hanya qauliyah, tapi juga kauniyah, itu ayat-ayat Allah. Bukan hanya Al-Quran, ayat Allah, tapi juga budaya yang terjadi di lingkungan itu adalah ayat-ayat Allah. Termasuk kita ini adalah ayat Allah. Sahrul besar tinggi, tapi dia tidak ada yadi. Sahrul yadi kecil, tapi dia kakanwil. Ayat Allah, ini ayat Allah semuanya nih, yang harus dihormati. Ayat-ayat Allah kauniyah, terhampar, terlihat, terpandang. Dan ada ayat-ayat Allah qauliyah, hanya terbaca, yaitu Al-Quran. Itu adalah ayat Allah qauliyah. Hati-hati. Kemudian moderasi, lalu beragama. Penguatan, moderasi, beragama. Hati-hati. Ini harus saya stressing di sini agar jangan sampai kita masih kaprah salah juga di sini. Moderasi beragama. Apa yang dimoderasikan itu apa? Yang harus moderat itu apa? Ternyata yang harus moderat itu bukan kitab sucinya. Bukan kitab sucinya. Bukan agamanya. Bukan Islamnya. Bukan Kristennya. Bukan Katoliknya. Bukan Hindunya. Bukan Budanya. Bukan Konfusiusnya. Bukan kitab sucinya, tapi cara kita beragama dan cara kita memahami kitab suci. Itu yang harus dimudaratkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang kita ini dapat ustadz 1, 2, dan ustadz itu kebetulan ustadz yang memang kita ambil dari orang-orang yang radikal. Kita ikut radikal juga, padahal ingat, hati-hati, membawa ayat Allah salah, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, kunci terakhir, agama itu bukan pertengkaran, tapi agama itu adalah aku diciptakan oleh Allah, dihadapkan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Arti akhlak itu ada yang terbaik. Manusia tidak terjadi kocar-kacir, perang dan permusuhan. Tidak. Bagaimana caranya? Kita bisa berdamai kepada sesama kita, juga kepada orang yang berbeda paham dengan kita. Itu tugas para penyuluh agama. Berat ya tugas ini ya. Berat, maka gajinya nak besar. Jadi yang dimoderatkan itu bukan agama, bukan kitab suci, hati-hati. Tapi cara kita memahami agama dan memahami kitab suci itu. Hati-hati. Dan Pak Menteri kita, Pak Sekjen kita, sangat wanti-wanti bicara soal ini. Seluruh penyuluh agama dipastikan orang moderat. Kalau ada radikal, jangan pernah diangkat kembali. Hati-hati itu. Ini tugas berat Pak Kemenak. Tidak usah takut-takut. Yang kira-kira radikal jangan. Tugas sekarang ini, kalau semua orang dah radikal, tugas kita lah moderat orang Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak banyak, tapi dia bukan kaleng-kaleng. Sangat bermutu dan berkelas. Alhamdulillah, ada juga yang ikhlas bertepuk tangan. Kemudian ketiga, cara kita menegakkan spirit karakter moderasi di Republik ini, di bumi ini seperti apa? Yang sesuai dengan konteksasi zaman, kontekstualisasi zaman. Kira-kira apa yang pas? Nah, sekarang ini dunia berkembang. Bukan statis, tapi dinamis dan amat cepat. Maka seluruh para penyuluh agama, Anda adalah garda terdepan perang
Perang dalam arti punya strategi. Tidak boleh perang tanpa strategi. Tidak boleh perang tanpa ada amunisi yang kuat. Kalah kita. Walaupun yang kita tegakkan kebenaran, tapi kalau kita tidak memiliki amunisi yang cukup memuaskan, menang belum tentu, kalah sudah pasti. Itu. Apa senjata kira-kira kita supaya bisa menang? Supaya bisa menciptakan, menangnya adalah untuk bersama, termasuk kepada yang radikal itu. Bagaimana caranya? Radikal ikut menang kalau kita menang. Tapi kalau radikal menang, kita kalah, semua ikut kalah. Maka kita wajib menang. Sebab kita ingin bangsa Indonesia, muka bumi, baldatun tayyibatun warabun. Itu tugas kita. Tugas para nabi Allah, Rasul Allah. Apa kira-kira saat ini yang kontekstualisasi dengan zaman agar perang kita menang? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang menjawab, saya pukul dengan ini. Tidak ada yang berani jawab karena saya akan ancaman. Apa itu? Kan sudah saya jelaskan tadi. Harus utuh penguasaan digitalisasi. Itu. Pemahaman, penguasaan, keahlian, skill di bidang dunia digital harus kita kuasai sebagai penyuluh. Sebab sekarang itu bukan benda baru. Allah didik kita 2 tahun. Kita tidak bisa berkumpul rapat, harus renggang. Sampai sholat pun harus renggang. Tapi ada yang dirapatkan kita. Bagaimana kita akrab dengan dunia maya. Bukan hanya Ariel saja bisa dekat maya, kita juga bisa. Cuma Ariel ada lunanya, kita tanpa luna maya. Kita bisa hidup di dunia maya, bukan hanya Ariel saja. Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, para penyuluh yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, Bapak akan menang. Kemudian Ibu Ida yang hari ini sangat konsisten tidak pernah tidur memandang Bapak dan Ibu. Karena beliau adalah evaluasi tunggal hari ini. Siapa orang-orang yang kira-kira anti moderasi. Nah, harus penguasaan di bidang digital. Proses digitalisasi. Bagian dari program prioritas Bapak Menteri Agama kita saat ini. Yaitu Yakut Khalil Qaumas. Beliau orang yang pemberani, cerdas, orator. Walaupun banyak orang yang mungkin menyikapi yang agak kurang pas kepada beliau, tapi saya salut, beliau luar biasa. Kalau dia sudah pidato, bisa bisa mensugesti satu aula, terdiam semuanya. Seperti saya ini juga diam semuanya. Tapi diam nak ngerti. Kalau Pak Menak itu diam dan orang amat paham. Jalan pikiran beliau. Saya selalu ingatkan kepada para PNS. Jangan pernah berani mengekspos warna merah, sikap merah, hoak. Apalagi melawan pemerintahan yang sah. Itu akan terdeteksi. Saya 3, mohon maaf. Tapi tidak enak saya sampaikan di sini. Karena bukan wilayah di sini ya. Setidaknya saya dapat PR ini untuk memperingatkan para PNS yang warna merah itu. Sampai saat ini masih PR saya itu. Dan saya paling tidak tega mengeksekusi. Ini sifat saya. Hati-hati. Para penyuluh Anda sekalian bagian dari Kementerian Agama. Jangan pernah masuk wilayah merah. Wilayah hoak, wilayah anti pemerintahan yang sah. Yang berani ngomong gitu kan dia kan jarang di pemerintahan. Coba dia merasa duduk di pemerintahan. Kita selalu diperhadapkan dengan persoalan yang serba salah.
Tapi kita cari mana mudarat yang paling rendah dan mana manfaat yang lebih besar. Itu yang kita pilih. Itulah tugas para pemimpin. Tapi kalau yang radikal pokoknya A, B, hitam putih. Sakit kalau begitu. Nggak bisa hidup. Nanti kalau jadi pemimpin lebih parah lagi. Itu. Bapak dan saudara sekalian. Kurang apa Ali bin Abi Thalib? Kurang apa Utsman bin Affan? Kurang apa Umar bin Khattab? Tapi mereka juga tetap umatnya ada yang radikal, ada yang liberal. Bahkan mereka dibunuh, artinya itu sudah sunatullah. Kita jangan ikut orang yang radikal itu. Tapi buktinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dijamin oleh Allah masuk surga. Dan diperlihatkan ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat para sahabat 4 itu semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, pemimpin yang kita benci belum tentu dia masuk neraka. Jangan-jangan dia adalah orang surga. Jangan-jangan kita ini yang neraka. Kita tidak paham, tapi kita ikut pura-pura paling hebat. Hati-hati kita. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Jadi, tugas kita bagaimana yang merah itu, ya kalau tidak bisa dihilangkan dikurangi. Yang kuning itu harus jelas identitasnya. Cepat-cepatlah lari. Ya Pak Umar ya. Ya warna kuning. Ya. Tapi kuning bajunya, tapi hatinya hijau. Boleh baju, silakan warna. Itu adalah warna, itu soal kedar warna. Tapi hatinya tetap untuk Indonesia baldatun tayyibatun warabun rabbun. Inilah apa yang saya sampaikan hari ini, saya pikir ini hal yang penting. Karena ini sudah selesai yang penting, maka sekian sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.